Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan dari sebelumnya. Bagi yang baru menemukan video ini dan masih bingung apa sih pembahasan sebelumnya, nanti teman-teman bisa klik aja video di deskripsi linknya, atau nanti akan muncul di sini ya. Teman-teman tinggal klik aja di video sebelumnya supaya bisa masuk untuk pembahasannya. Untuk pembahasan kali ini mengenai free pick adalah kita akan bongkar berapa penghasilan free pick kontributor. Oke ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya berapa sih gitu ya pendapatan yang kita dapatkan dari free pick gitu. Nah, karena free pick adalah sifatnya microstock tuh kita publish desain di sana atau public asset di sana, dan kita akan mendapatkan royalti berupa earning dari setiap downloadnya, dan itu hampir semua microstock sama ya sistemnya. Ada free pick ataupun Shutterstock juga sistemnya sama. Jadi kita dapat penghasilan, kontributor dapat penghasilan dari jumlah download gambar yang ada di aset mereka gitu ya. Oke, kita langsung bongkar aja. Mungkin nanti data ini tidak relevan untuk kedepannya karena bisa jadi royaltinya bisa naik ataupun nanti bisa turun juga, kita nggak tahu, tergantung kebijakan free pick-nya. Yang jelas aku akan sampaikan data per tanggal sekarang tanggal 4 Juli ya 2022, itu data yang aku sajikan sekarang. Kalau nanti mungkin akan berbeda. Nah, pendapatan kita adalah sedikit teman-teman, yaitu 0,04 euro per satu kali download. Nah, tahunnya dari mana? Tahunnya adalah aku adalah salah satu kontributor di free pick, juga pemilik akun painting studio. Teman-teman bisa mampir di akun free pick aku dan boleh juga download asetnya di sana, mungkin untuk keperluan brand kalian ya, cuman dengan aturan-aturan yang sudah aku sampaikan di awal gitu ya. Oke. Langsung aja aku buka dashboardnya aku di sini. Nah, ini dashboardnya yaitu 0,04 euro. Jadi kita dibayar 0,04 euro per satu download. Kita ambil untuk euro hari ini, harga euro hari ini 15.600 sekian. Itu 1 euro berarti kalau 0,04 adalah 600 perak ya. Jadi kita sebagai kontributor di free pick hanya dibayar 626 perak. Kita genepin aja 600 rupiah ya, 600 rupiah per satu kali download. Jadi kalau ada yang download satu gambar kita dapat segitu, kemudian ada yang download lagi dapat lagi segitu terus ya. Kita per download gitu loh kita dibayarnya. Semakin banyak yang download maka semakin banyak juga yang kita dapatkan, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa mengira-ngira kalau akun yang sudah besar, aku kebetulan baru join di free pick ya, jadi masih sedikit banget pendapatannya, karena ya nyoba aja sih, nanti belum bisa fokus di free pick gitu. Cuman yang jelas pendapatannya itu 0,04 per satu kali download. Nanti tinggal dikalikan jumlah download tersebut berapa gitu dapatnya, supaya mungkin teman-teman ada yang pengen nyoba menjadi kontributor free pick, nanti boleh juga ya kita masuk sama-sama di sini. Tapi memang agak susah untuk masuk karena kita ada 10 desain pertama yang kita upload atau submit ke free pick, kemudian kita akan menunggu apakah di ACC atau tidaknya si akun tersebut gitu ya. Kalau di free pick beda sama di Shutterstock. Kalau di Shutterstock kita tinggal upload, kita udah jadi kontributor. Tapi kalau di free pick harus di review dulu, bedanya di situ. Oke. Kenapa sih aku bahas untuk pendapatan free pick kontributor ini? Karena relate dengan hal yang aku bahas sebelumnya. Makanya kenapa aku minta ketika teman-teman download aset dari free pick, misalnya download dari aset dari tempat aku, kemudian teman-teman cetak menggunakan cetak di media kaos dan sebagai nama brand gitu ya, sebagai sebagai desain untuk keperluan brand kalian sendiri, dan kalian mendapatkan keuntungan dari situ. Dan kita tidak lebih dapat keuntungan hanya 600 perak dari kalian sendiri.
gitu ya. Dalam artian gini, katakanlah teman-teman download aset gambar ini di tempatku, kemudian kalian cetak, kemudian untuk katakanlah untuk kaos kalian sendiri, kalian tinggal tambahin teks, kemudian tinggal tambahin logo atau nama brandnya sendiri, katakanlah seperti itu. Nah, kita asumsikan keuntungan dari penjualan kaos tersebut adalah 10 sampai 15 ribu. Biar gampang hitungnya, kita buat keuntungan bersihnya adalah 10 ribu per piece, katakanlah ya. Misalnya kaos dengan desain ini teman-teman laku sebanyak 100 piece, tinggal dikalikan aja 10 ribu dikalikan dengan 100 piece, itu teman-teman sudah dapat 1 juta rupiah dari keuntungan jualan kaos menggunakan desain yang teman-teman download dari Freepik. Nah, keuntungan kontributornya dari project kalian sendiri yang menggunakan desain ini sebagai desain pada brand ya, yaitu cuma 0,04 euro teman-teman, atau 600 rupiah. Nah, jadi dengan hal tersebut ada selisih terkesan mungkin tidak adil ketika teman-teman download di tempat kita dan digunakan untuk brand, tapi kita tidak mendapatkan hal yang lebih berupa materi. Karena tidak dipungkiri orang-orang yang join menjadi Freepik contributor salah satunya adalah mencari earning, disambiri berkarya. Kita juga butuh earning ataupun pemasukan dari hal tersebut. Makanya alasan utama Freepik boleh mencantumkan akun lain di luar dari akun Freepiknya kita sendiri di profile kita ya. Contohnya pada akun aku sendiri di sini boleh mencantumkan nanti nama Facebook atau nama Instagram ataupun website sendiri. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya tadi, supaya teman-teman yang download aset dari kita, kemudian aset tersebut untuk keperluan brand teman-teman sendiri, teman-teman bisa kontak kita dan kita cari jalan tengahnya masing-masing gitu lah, supaya kita ada simbiosis mutualisme di situ, sama-sama menguntungkan. Apakah nanti memang desainnya diizinkan secara ya udah, yang penting kamu udah download, kamu boleh pakai desain tersebut secara masif, apakah seperti itu, atau memang nanti ada royalti gitu ya. Misalnya katakanlah tadi rencana penjualan kaosnya adalah 100 piece, kemudian kita dari 100 piece itu pemilik gambarnya mendapatkan royalti sekian ribu dari setiap penjualan. Apakah seperti itu? Ya bisa juga sebetulnya, tinggal nanti disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Karena pada dasarnya Freepik juga sudah memberitahu kalau kita tidak boleh menggunakan aset utama untuk keperluan proyek komersial. Itu sudah ada di artikel ini di pembahasan sebelumnya gitu ya. Ya memang semua orang tidak semerta-merta bisa melakukan hal tersebut, tapi alangkah baiknya teman-teman yang ingin memulai brandnya ataupun brandnya yang sudah ada dan berpikir pengen menggunakan gambar dari Freepik, ada baiknya teman-teman kontak atau hubungi pemilik gambar tersebut dan ajak kerjasama dan ambil jalan tengahnya. Karena yang kita dapatkan hanya satu buah royalti teman-teman, dan royaltinya itu tidak terlalu besar, bahkan bisa dibilang kecil, cuma 600 rupiah dari satu kali download itu ya. Jadi kita kan butuh effort juga untuk bikin satu buah desainnya itu. Tapi masa kita cuma dapat 600 rupiah, sementara ada brand yang ambil gambar dari kita, dia jual produknya dengan desain kita dan bisa untung sebanyak itu kan nampak tidak adil ya. Jadi baiknya aku sarankan dengan caraku yang tadi gitu ya. Karena pada dasarnya ketika kita menjual satu buat produk pun, customer yang dilihat adalah desainnya. Katakanlah kaos kita jual gak ada gambarnya, itu hanya jadi kaos polos, bukan kaos yang memiliki sebuah brand gitu. Kalau sebuah brand ada desain di situ, dan desainnya dari mana? Katakanlah desainnya dari Freepik. Nah, berarti secara nggak langsung penjualan teman-teman bisa meningkat karena desain yang teman-teman cetak di kaos tersebut bagus dan diminati banyak orang gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Oke.
Untuk topik selanjutnya mungkin misalnya gini, kalau apa namanya, kalau kita nggak mau pakai cara tersebut, misalnya terlalu ribet gitu loh, kita pengen kontak aja desainernya, terus kita pengen minta buatin gambarnya yang baru, ya itu nggak apa-apa, karena pada dasarnya pun kontributor juga mencantumkan media sosial, ya salah satunya adalah untuk bisa terkoneksi dengan kalian. Misalnya kalian nggak mau gitu loh buat brand kemudian desainnya sama dengan orang lain karena desain yang ambil dari Freepik, misalnya custom design dengan konsep yang sama tapi dengan desain yang berbeda, itu boleh. Teman-teman boleh ajak kerja sama akun yang ada di Freepik. Ini nggak berbicara secara pribadi, ini berbicara secara general. Teman-teman melakukan hal tersebut ke yang lainnya juga gitu ya, supaya nanti ada simbiosis mutualisme di situ, kita bisa sama-sama untung secara materi juga gitu ya. Oke. Lumayan panjang pembahasannya. Bisa dibilang ini sedikit apa ya, keluh kesah juga karena mungkin ada beberapa gambarku yang dicetak gitu loh. Mungkin ya brandnya sih nggak terlalu besar, tapi ya dia cetak, aku cuman dapat sedikit, tapi dia jual di Shopee dan penjualannya lumayan di Shopee tersebut menggunakan desain dari aku. Itu kan nampak nggak adil teman-teman. Dia keuntungannya banyak sementara aku cuman dapat 0,04 euro atau setara dengan 600 rupiah gitu. Ya ini sih sedikit keluh kesah aja ya, dan mungkin bisa mewakili juga di ada kontributor yang lainnya gitu. Intinya kalian sebagai user, kalian juga bisa support kita dengan cara yang tadi. Oke. Kalau ada hal yang memang perlu dikoreksi, teman-teman bisa koreksi aja di kolom komentar atau bisa kasih kritik dan saran mengenai pembahasan kali ini. Itu aja yang bisa aku bahas. Kita sampai bertemu di video selanjutnya mengenai topik-topik yang lebih menarik atau tutorial-tutorial yang lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.